Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan membesarkan nama-Mu pada hari Minggu ini, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu yang lalu. Engkau menyertai kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, Engkau memberi kami rahmat kesehatan, Engkau melindungi kami dari segala yang jahat, dan bebaskan kami dari malapetaka. Engkau memberi kami rahmat kesehatan. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu itu, dan kami mohon kepadamu, Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu pada hari Minggu ini, mau mendengarkan firman-Mu dan memberi petunjuk bagi kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Karena pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kursi
Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang paling baik ini. Sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya pada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub, tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar,
yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini, kita semua diajak untuk mencintai Allah, untuk mencintai Yesus dan sabdanya. Maka kita diharapkan untuk membaca kitab suci setiap hari, merenungkannya, dan melaksanakan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan harian kita. Mungkin pada bulan-bulan yang lalu kita tidak pernah membuka kitab suci. Maka pada bulan ini kita diajak untuk membuka kitab suci, lalu membacanya, merenungkannya, dan melaksanakannya. Kalau bulan-bulan lalu kita tidak pernah mendengar sabda Tuhan yang diwartakan melalui media sosial, baiklah saat ini kita membuka telinga kita, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, serta melaksanakan di dalam kehidupan harian kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, penginjil Markus mengajak kita untuk datang kepada Yesus yang adalah tabib, untuk menyembuhkan telinga kita yang sering tuli. Mengapa disebut sering tuli? Karena acap kali kita membiarkan telinga kita ini untuk mendengar berita-berita buruk daripada mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian kita yang sering gagap, yang tidak banyak berbicara tentang kabar sukacita Tuhan, dan lebih banyak berbicara tentang berita-berita buruk, baiklah saat ini kita meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan kita yang gagap ini, melepaskan hal-hal yang mengganggu kita saat kita mewartakan kabar gembira, supaya mulai hari ini kita mau menggunakan mulut kita ini untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang lain, untuk meneguhkan orang lain, untuk membakar semangat orang agar mereka tetap percaya kepada Tuhan Allah, agar mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan semakin percaya akan kuasa Roh Kudus yang selalu menolong kita. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka telinga kita untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita membuka mata kita untuk membaca sabda Tuhan. Mari kita menggunakan mulut kita ini untuk mewartakan Injil Tuhan kepada siapa saja yang kita jumpai, secara khusus pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga semoga saya mampu melaksanakan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan harian saya, sebagai tanda bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah di dalam kehidupan harian. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada Dikau karena Engkau selalu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami.
juga bersyukur karena Engkau telah mengutus Roh Kudus menolong kami, membakar semangat kami untuk bersemangat mewartakan Injil-Mu. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau menggunakan telinga kami ini secara benar, agar kami mampu menggunakan mulut kami ini secara benar, sehingga dari hari ke hari telinga kami hanya mendengarkan firman-Mu, dan mulut kami ini hanya mewartakan kabar sukacita kepada sesama, hingga sesama mengalami kasih dan kebaikan-Mu, dan beriman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan hariannya. Bapa yang maha baik, inilah doa kami. Kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.